Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5. Saya sendiri bernama Syahaduddin Wildan Akhyar dan akan ditemani oleh teman saya yang bernama Hasanur Rozikin akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan aliran kepercayaan masyarakat. Perkataan Tuhan merupakan terjemah dari kalimat Rob dalam bahasa Arab yang merujuk pada interpretasi ulama terhadap surat Al-Jasiyat ayat 23 dan Al-Qasas ayat 38 yang di dalamnya termaktum kalimat ilah, yaitu Tuhan. Menurut Ibnu Taimiyah, definisi dari kalimat ilah dalam Al-Quran tersebut adalah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan mengharapkannya kepadanya tempat berserah ketika dalam kesusahan, berdoa, dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan darinya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingat dan terpaut kepadanya. Siapakah Tuhan itu? Tuhan atau disebut ilah ialah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas. Tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan, dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama, pemikiran Barat. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat pemikiran rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama dikenal dengan teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana lama-kelamaan meningkatkan menjadi sempurna. Dinamisme. Menurut ajaran ini, manusia zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula, sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Setiap mempunyai pengaruh pada manusia, ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif. Kekuatan ada pada pengaruh tersebut dengan nama-nama yang berbeda-beda, seperti mana dari Malaysia dan tuah dari bahasa Melayu dan sakti dari India, yaitu kekuatan goib. Mana adalah kekuatan goib yang tidak dapat dilihat atau diindra dengan panca indera, oleh karena itu dianggap sebagai sesuatu yang misterius. Meskipun mana tidak dapat diindra, tetapi ia dapat dirasakan pengaruhnya. Yang B, animisme. Masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif. Sekalipun bendanya telah mati, oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh, seperti saji-sajian yang sesuai dengan saran dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh. C. Politeisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dengan dewa.
Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, ada yang membidangi air, dan lain sebagainya. D. Henoteisme. Politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi, karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan, kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif atau lebih terperinci dengan tertentu. Satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun manusia masih mengakui Tuhan atau Tuhan yang disebut dengan ilah tadi. Bangsa lain, kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme atau Tuhan tingkat nasional. Yang E, monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk-bentuk. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahsanul Rozikin. Sekian dari saya. Terima kasih. Monggo, silakan Rozi. Selanjutnya yaitu akan saya lanjutkan. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi dalam 3 paham, yaitu yang pertama deisme, panteisme, dan yang ketiga teisme. Selanjutnya yang kedua yaitu pemikiran umat Islam. Sehubungan pemikiran umat Islam terhadap Tuhan melibatkan beberapa konsepsi keesaan Tuhan, diantaranya yaitu konsepsi akidah dan konsepsi tauhid. Yang pertama, konsepsi akidah. Dalam kamus Al-Munawwir secara etimologis, akidah berasal dari kata akada yukidu dan akidatan yang berarti simpul, yaitu ikatan perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah yang berarti keyakinan, relevansi antara arti kata akad dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara terminologis, akidah terdapat beberapa definisi, antara lain yaitu menurut Hasan al-Banna dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail Aqaid, bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara wajib diyakini kebenarannya oleh hati dan mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Selanjutnya yaitu konsepsi tauhid. Ajaran Islam tidak hanya memfokuskan iman kepada wujud Allah sebagai suatu keharusan fitrah manusia, namun lebih dari itu memfokuskan akidah tauhid yang merupakan dasar akidah dan jiwa keberadaan Islam. Islam datang di saat kemusyrikan sedang merajalela di segala penjuru dunia. Tak ada yang menyembah Allah kecuali segelintir umat manusia dari golongan Hunafa, pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Tauhid mempunyai beberapa macam. Ada tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, dan tauhid rububiyah. Selanjutnya yaitu analisa. Melalui makalah di atas muncullah analisa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut evolusionisme adalah dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, monoteisme. Yang kedua yaitu perkataan Tuhan merupakan terjemahan dari kata Rob dalam bahasa Arab yang merujuk pada interpretasi ulama terhadap surat Al-Jasiyat ayat 23 dan Al-Qasas ayat 38 yang di dalamnya termaktum kalimat ilah yaitu Tuhan. Yang ketiga yaitu Tuhan ialah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas, tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan, dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Yang keempat yaitu hubungan pemikiran umat Islam terhadap Tuhan melibatkan beberapa konsepsi keesaan Tuhan, diantaranya konsepsi akidah dan konsepsi tauhid. Selanjutnya yaitu yang kelima, poin yang kelima yaitu Quran surat Al-Ikhlas merupakan pembuktian akan keesaan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala, yang bahwa tauhid mempunyai beberapa macam, yaitu yang pertama ada tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, dan tauhid rububiyah. Selanjutnya yaitu poin yang keenam, pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kemudian yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikirannya adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Allah sebagai wujud yang tidak terbatas, maka hakikat dirinya tidak akan pernah dicapai, namun pemahaman tentangnya dapat dijangkau sehingga kita mengenalinya. Pengenalan yang secara umum dapat diperoleh melalui jejak dan tanda-tanda yang tidak terhingga. Konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu hal, baik abstrak maupun konkret. Keimanan tidak hanya diucapkan lewat bibir, tapi juga harus diyakini dalam hati dan dibuktikan lewat perbuatan. Iman atau kepercayaan merupakan dasar utama seseorang dalam memeluk sesuatu agama, karena dengan keyakinan dapat membuat orang untuk melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh keyakinannya tersebut, atau dengan kata lain, iman dapat membentuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.